Yang kedua, kemana tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan? Tempat memandang nyatanya asma Allah pada insan, itulah pada hati. Hati inilah tempat memandang asma Allah itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu bisa memandang asma Allah, nyatanya Allah? Lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah yang wujud senyata-nyatanya pada alam dan pada diri. Disitulah kita memandang akan asma Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena diri Bapak Ibu ini adalah rahasia Allah, maka nama daripada diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan nama rahasia diri Allah yang sesungguhnya. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari nama Allah yang ke-100 tuh. Nama diri Allah yang ke-100 itulah sebutannya insan, tapi nama daripada insan itu juga nama rahasia diri Allah yang ke-101 itu yang sebenarnya. Tuh. Yang ketiga, kemana tempat memandang sifat Allah? Tempat memandang sifat Allah pada insan itulah nyata pada ruh. Ini yang saya bilang tadi. Siapa ruh itu? Ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Sedangkan tempat memandang zat Allah pada insan, inilah yang disebut nama dengan sir. Sir itu apa artinya Bapak Ibu? Sir itu maknanya rahasia. Rahasia. Sir itu maknanya rahasia. Lalu dalam pemahaman kajian ilmu mengenal Allah, rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Jadi rahasia itu disingkat namanya dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa itu maksudnya Rasul Allah. Makanya Allah bilang, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah? Yang dikatakan namanya singkatan rasa, yang disebut rahasia, itu adalah ruh. Ruh itulah yang disebut namanya rasa. Rasul Allah itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang disebut namanya ruh. Ruh itulah yang dikatakan rasa. Rasa itulah yang disebut namanya Rasul Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah Bapak Ibu. Sudah sempurna nyatanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalaulah Allah itu telah sempurna wujud dan nyatanya pada alam, dan sempurna lagi wujud nyatanya pada diri insan, Bapak Ibu sudah kenal dia atau belum? Sudah lihat dia atau belum? Sudah nampak atau belum? Halo? Kalau Allah itu sudah nyata, Allah itu telah zahir pada alam dan sempurna pada diri, Bapak Ibu dah lihat atau belum? Kalau alun juga ya butuh sengit nama. Lepas ni aku sudah nyata Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah memandang Allah, sudah lihat Allah, maka ketika itu Bapak Ibu pasti mati. Orang yang bisa lihat Allah itu adalah orang yang mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang Allah kalau kamu belum mati. Maka matikalah dirimu sebelum ajalmu sampai. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang itu. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya Israel, mati sebelum habisnya usia umur. Jadi mati itu ada dua Bapak Ibu. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati secara syariat bagaimana Ibu-Ibu? Mati secara syariat itu gimana?
Mati secara ilmu syariat. Berpisahnya ruh dengan jasadnya. Kalau udah lepas ruh ini, meninggalkan cangkangnya, itu mati secara syariat. Jadi orang yang mati secara syariat belum tentu lihat Allah lagi. Hah? Orang yang lihat Allah itu sebelum mati secara syariat, dia telah mati secara hakikat. Mati secara makna hakikat, mati keakuan dirinya yang merasa dirinya itu ada. Ini Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, engkau tak kenal aku. Apabila engkau merasa yang wujud, engkau yang merasa sama basar kalam, engkau yang merasa ilmu kuda iradah dan hayat, maka ketika itu engkau tak kenal aku. Karena yang sebenar wujud itu aku. Yang sebenar sama basar itu aku. Yang sebenar ilmu kuda iradah dan hayat itu aku, kata Allah. Oleh karena itu, wajib kita keluar dari kita masing-masing. Kalau lain mua bapak ibu berhenti jadi orang alai bisa mengenal Tuhan rumah. Lain mua berhenti jadi orang. Paham masalah satu? Maukah bapak ibu berhenti jadi orang? Nggak bisa. Maksud Ustaz, apabila ibu-ibu tidak lagi mengaku dirinya itu yang wujud dan bersifat, selama itulah ibu-ibu bisa mengenal Tuhan, karena yang sebenar wujud dan yang bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Nah, begitulah hubungan kita dengan Allah itu, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa jauh yang tiada berantara? Jauh, tapi tidak ada jaraknya. Dekat, tapi dia tidak bersentuhan. Sebabnya, karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal. Ya? Kalau dia cuma yang wujud dan yang tunggal, maka kewujudan Allah tidak lagi ditutupi, dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Disitulah letaknya. Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ini penutup. Apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Allah sudah meliputi akan segala sesuatu, karena segala sesuatu itulah nyatanya akan dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan Allah meliputi akan segala sesuatu itu sempurna pada diri insan. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Nah, ini jawabannya. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi diri setiap insan. Allah itu sudah meliputi diri setiap insan, bahwa insan inilah kesempurnaan nyatanya diri Allah itu yang sempurna, Bapak Ibu. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan jalan mengenal dirinya disebutlah insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itulah kenyataan kesempurnaan memandang diri Allah itu secara nyata, Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu ya tentang Awaluddin Ma'rifatullah itu. Maka setelah Bapak Ibu mengenal akan Tuhan melalui diri, apapun macam dan bentuk amal ibadah yang Bapak lakukan, maka itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang dikatakan namanya amal yang berkekalan itu. Ya. Jadi amal daimun, amal ma'rifat, amal yang berkesinambungan adalah amal yang senantiasa berada dalam keadaan fana dan baqaubillah dia. Tidak ada lagi dirinya sana, yang ada hanya Allah. Oleh karena itu, kesempurnaan ma'rifat itu, itulah duduknya pada diam itu, Bapak Ibu. Jangan menyebut-nyebut juga lagi. Ya, nanti Bapak Ibu keluar dari sini diam-diam sajalah, Bapak Ibu. Maknanya apa? Diam itu bukan tidak berkata. Nanti pulang dari sini ngaji, disuruh sama suami buat kopi, diam aja. Ini awak ini udah marifat nih bang ya. Bukan diam tidak berkata, Bapak Ibu. Tetap berkata, tetap berbicara. Tapi kita paham yang berkata dan berbicara itu bukanlah kita, tapi tiada lain adalah Allah itu sendiri.
Dia yang berkata dan dia pula yang mendengarkan apa yang dikatakannya itu. Jadi sholat itu disitulah maknanya menikmati. Nggak ada takbirnya 3 kali Allah, nggak lo jadi dah Allah, andaknya putih dah. Sekali senya Bapak Ibu, itu mesti dipahami ya. Jadi tidak ada angkat takbir itu 3 kali atau berkali-kali, sekali saja, itulah menikmati. Oleh karena itu caranya, bagaimana cara pengamalannya? Ini yang berdiri tegak betul tuh, nih berdiri, ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu itikadnya, dia sudah mengenal dan memahami yang berdiri itu tidak lain adalah dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, Muhammad, akulah Rabbmu usolli wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Pada saat itu mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengarkan oleh telinga dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan hadap dada ke kiblat, hadap hati sudah menyaksikan Allah sempurna pada diri, rasa menikmati. Itulah kesempurnaan sholat itu. Itulah makna ingat itu yang sebenar-benar ingat itu. Jadi makna ingat itu sadar sesadar-sadarnya bahwa diri inilah nyatanya diri Allah itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsu wujudahu. Allah itulah diriku, diriku inilah nyatanya akan diri Allah itu. Tapi kuncinya Bapak Ibu, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Jangan ingin jadi Tuhan, jangan pula ingin merampok hak Tuhan. Ya. Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini bukan menyuruh Bapak Ibu ngaku Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan. Bukan menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah ilmu tauhid murni. Maksudnya apa? Apa yang Ustaz ucapkan itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan, hanya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kaulu Gusti. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya. Ini yang dikatakan namanya oleh Abu Mansur Al-Halad dengan hululnya. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan itihadnya. Apa yang disampaikan mereka, bukan mereka mengatakan diri mereka Tuhan, tapi apa yang mereka sampaikan dalam rangka memurnikan akan keesaan diri Allah. Hanya Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud dan semata-mata. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aku pun dah capek aku nih Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Kita buka pertanyaan dan tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.